Ibu akan menjelaskan tentang apa itu keanekaragaman hayati. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita harap berdoa kepada Allah terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, lanjut ke presensi ya. Yang pertama, Fanya, Maulina, Anissa. Oke, jadi guru akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Sebelumnya akan ada video yang Ibu tayangkan. Sebelum video ini diserahkan kepada kalian, akan ada pembagian kelompok. Kelompok ini terdiri dari 2 kelompok dengan kelompok Fanya yang pertama dan yang kedua nanti ada Anissa. Sebelumnya di sini ada yang tahu tentang keanekaragaman hayati? Bu. Apa Fanya keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati adalah cakupan dari makhluk hidup yang ada di bumi. Oke, bener banget. Keanekaragaman hayati adalah menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Oke, langsung saja ke videonya. Langsung kita tonton ya videonya. Ya. Oke, setelah melihat video yang Ibu tayangkan, di sini ada yang bertanya dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok Fanya terlebih dahulu, ada pertanyaan nggak? Dari video yang udah saya tonton sih, sejauh ini pertanyaannya, kenapa sih keanekaragaman hayati itu tidak dan sudah sama tingkat? Itu dari kelompok Fanya ada pertanyaan. Nanti akan didiskusikan secara bersama-sama. Kelompok keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini. Sebelumnya dari masing-masing kelompok ada yang bisa menjawab pertanyaan masing-masing? Saya Ya, Fanya ada apa? contohkan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ya. Jadi kalau keanekaragaman hayati tingkat ekosistem itu terbagi 2 komponen, yaitu komponen biotik dan juga abiotik. Misalnya di sebuah danau, di situ ada makhluk hidupnya. Contohnya kayak ada ikan, ada sapi, ada burung, ada cacing dan lain sebagainya. Itu termasuk komponen biotik. Kalau ada juga komponen abiotik. Biotik itu isinya ada komponen yang sifatnya mati dan tidak hidup. Contohnya ada air, tanah, udara, batu, pohon. Pohon itu termasuk biotik. Gitu. Oke, Asik. kita cerita. Ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita harap berdoa kepada Allah terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, lanjut lagi. Jadi pertanyaan Fanya tadi kan belum dijawab dan belum ada yang bisa menjawab. Guru akan menjelaskan tentang 3 jenis dari keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada keanekaragaman tingkat gen, merupakan keanekaragaman yang terjadi antara individu satu dengan yang lainnya yang masih dalam satu spesies. Hal ini disebabkan adanya variasi komposisi atau susunan gen pada masing-masing individu meskipun mereka satu spesies. Sehingga di dunia ini tidak ada makhluk hidup yang sama persis. Misalnya variasi dalam spesies ayam yang meliputi ayam cemani, ayam Bangkok, putih, ayam Arab, dan ayam kampung. Dan yang kedua itu ada keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Merupakan keanekaragaman individu yang berbeda spesies, memperlihatkan adanya variasi bentuk, penampakan, dan variasi sifat lainnya. Misalnya ada unggas seperti ayam, bebek, itik, angsa, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Makhluk hidup yang beraneka baik bentuk, keanekaragaman, dan sifat lainnya berinteraksi dengan lingkungan, abiotiknya, dan dengan jenis-jenis makhluk hidup lainnya. Oke, jadi itu ada 3 jenis keanekaragaman.
Apakah di sini murid-murid sudah paham? Paham, Bu. Oke. Dari itu maka kalian harus membuat rangkuman per kelompok dan nanti akan mempresentasikan. Ini kamar mandi. Oke, lanjut lagi ya. Jadi sesi kali ini adalah sesi mempresentasikan hasil diskusi atau resume dari masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 1, Anissa. Ya, Bu. Saya dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, keanekaragaman yaitu ada 3, keanekaragaman gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, saya jelaskan contohnya saja ya, Bu. Nah, keanekaragaman tingkat gen atau genetika yaitu contohnya variasi dalam spesies ayam yang sudah tadi dijelaskan Bu Dela. Nah, yang keanekaragaman tingkat jenis contohnya yaitu variasi yang terjadi pada berbagai spesies unggas seperti ayam, bebek, dan sebagainya. Dan keanekaragaman tingkat ekosistem contohnya yaitu keanekaragaman beberapa ekosistem yang ada di Indonesia, yaitu ekosistem hutan bakau, ekosistem pantai, dan ekosistem hutan di rawa. Oh, Bu. sudah cukup. Ya. Lanjut lagi ke presentasi kelompok 2. Masuk. Langsung ngomong. Oh, apa-apa, guys. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fahnya dari kelompok 2. Di sini saya mau presentasi tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati biasa disebut dengan biodiversitas. Yes. Kalau di sini Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fahnya dari kelompok 2. Di sini saya akan presentasi tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu biasa disebut dengan biodiversitas. Dan keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Itu menurut buku Kaswanda 2009. Ada tingkatan keanekaragaman hayati ada 3, ada spesies, ekosistem, dan juga gen. Kalau gen itu biasanya tidak tampak seperti pada jenis-jenis mangga, ada mangga harum, mangga tidak harum, dan sebagainya. Kalau keanekaragaman tingkat spesies itu biasanya mencolok dan mudah diamati. Contohnya ada singa, harimau, dan lain sebagainya. Kalau ekosistem itu ada ekosistem pantai, ekosistem lumut, ekosistem, dan lain sebagainya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas presentasi dari 2 kelompok. Presentasi kalian sangat luar biasa dan sangat. Yeay, terima kasih. Oke, sekarang lanjut lagi. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat resume. Tapi resumenya nanti akan dikerjakan di rumah, jadi tidak akan dikerjakan di sini. Sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.